Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi remote atau kontrol JWS Arizki JWS TV ya. Pertama, teman-teman buka Arizki JWS admin seperti ini. Nah, jangan lupa nanti hubungkan kebetulan karena saya menggunakan versi yang Android dan terhubung ke salah satu WiFi yang bersumber yang memiliki internet ya. Saya tidak terhubung ke WiFi Arizki JWS TV. Jadi kita tidak menggunakan RTC yang bawaan dari Arizki JWS ya. Jadi untuk jamnya kita ambil dari jamnya MTP server internet ya. Jadi nanti boleh menggunakan internet atau menggunakan Arizki JWS RTC MTP server nantinya. Oke. Pertama, pastikan JWS TV-nya terhubung ke nama WiFi yang sama. Di sini JWS TV saya sudah hubungkan ke sini sebelumnya. Kemudian HP kita hubungkan juga ke WiFi yang sama. Setelah terhubung, maka terbuka aplikasi, klik di bagian Scan Device LAN untuk mencari JWS yang aktif di jaringan yang kita gunakan. Bentar, saya akan hidupkan dulu JWS TV-nya. Oke, saya tunggu sebentar. Saya hidupkan dulu. Nah, sudah hidup, harusnya sudah terdeteksi di sini. Nah, nanti kalau sudah terhubung akan ada device yang terhubung ya. Kalau ada 4 nanti akan terhubung 4 karena kita fokusnya hanya ada satu JWS TV. Pasti yang muncul di sini ditemukan satu device. Kemudian kita tinggal klik gunakan device ini. Nah, setelah masuk ini masukkan admin ya. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi remote atau kontrol JWS Arizki JWS TV. Bagian utama machine identity. Di sini ada identitas. Kalau teman-teman belum punya lisensi, nanti copy ID ini kirimkan ke admin Arizki JWS ya. Nanti akan mendapatkan lisensi key. Nanti dimasukkan di sini untuk lisensi key-nya. Misalkan masukkan di sini, terus nanti aktif lisensi ya. Jangan coba-coba memasukkan lisensi key yang kosong atau yang salah, karena ketika di save itu akan mengganti lisensi key yang sudah ada. Otomatis kalau tidak valid nanti menjadi invalid dan teman-teman harus melakukan reaktivasi lisensinya. Oke, ada apa aja di tampilan menu masjid identity? Ada di sini, ada nama masjid. Teman-teman bisa ganti nama masjid di sini, alamatnya. Ini lokasi. Untuk lokasi koordinatnya bisa ambil dari browser handphone. Maka saat ada minta izin, izinkan. Nah, maka koordinat akan diambil. Time zone-nya gunakan Jakarta ya. Time zone Jakarta ini plus 7 ya, GMT plus 7. Jadi nanti aplikasi ini bisa digunakan di beberapa negara. Asia Jakarta. Di sini ada offset jam. Offset jam itu bermaksud menambah atau mengurang berapa menit dari waktu saat ini. Misalkan jika saat ini adalah jam 20.25, kita mau tambah offset misalkan 10 menit, maka jam pada tampilan JWS akan jadi 20.35 seperti itu. Tujuannya ini untuk misalkan mau tes waktu sholat tertentu gitu ya, untuk tes. Kalau min itu akan dikurangi
seperti ini. Min 60 berarti akan mundur 60 menit ke belakang dari jam saat ini, seperti itu. Ini tidak terlalu diperlukan, apalagi untuk yang di JWS TV versi web server ya. Versi server itu bisa atur waktu di sini nantinya. Nah, untuk yang versi Android, karena perlu akses root ke perangkatnya, jadi kita tidak bisa menggunakan sistem time seperti ini. Jadi waktu yang di sini nggak bisa disimpan ke server Androidnya. Jadi bisanya sinkron NTP. Kalau untuk ubah manual pakainya di offset yang tadi. Oke. Karena saat ini saya menggunakan yang versi Android ya, jadi tidak ada kemampuan aplikasi kita ini untuk berubah device time-nya. Jadi gunakan offset ini untuk tes nantinya, untuk keperluan tes. Nah, untuk proyek calculation-nya sudah jangan diubah. Untuk Indonesia kita untuk menyamakan dengan Sihat Kemendag, saya sudah menggunakan ini. Majelis Ugama dari Singapura, ini sudah sama. Ini sama dengan Sihatnya Kemendag ya. Karena Sihat Kemendag itu memiliki beberapa perbedaan dari perhitungan global. Oke, ini adalah untuk layout. Di sini sudah ada layout 1 sampai 16. Di sini adalah layout itu macam-macam tampilan yang bisa ditampilkan di JWS TV-nya. Nanti teman-teman misalkan bisa ganti manual seperti ini karena tidak disediakan fungsi ganti otomatis untuk layoutnya. Kenapa tidak otomatis? Karena masing-masing layout harus ada penyesuaian mulai dari seperti scrolling up, teks, dan slider teks ya. Di sini ada logo. Teman-teman bisa gunakan logo yang punya teman-teman. Kemudian setelah pengaturan klik save di sini ya. Setelah save nanti JWS TV-nya akan melakukan reload, merefresh tampilan atau menampilkan kondisi terbaru. Nah, ini bagian sistem time di versi Android, saya ulangi, tidak dipergunakan. Ini akan gagal. Kalau untuk versi yang web server ini bisa kita gunakan. Jadi begitu kita setting di sini, memilih di sini, maka sistem device-nya si server akan berubah, bukan lagi offset. Kalau yang versi offset itu di servernya tetap jam saat ini, hanya yang ditampilkan di display ditambah atau dikurang. Nah, kalau yang versi web server, nanti ketika kita lakukan perubahan dari sini, maka sistem device servernya sendiri berubah ya, tidak hanya di tampilan ya. Nah, kemudian untuk menyimpan pengaturan jam ini, karena di versi web server itu perlu root, dan untuk kehati-hatian maka masukkan lagi password adminnya. Nah, kalau kita set jaman manual, pilih dulu berarti di sini jamnya berapa. Setelah di setel baru klik set jam ya. Ingat, set jam ini untuk yang versi web server seperti di STB atau di web server lainnya ya. Nah, kalau yang untuk yang versi Android jangan gunakan ini. Sinkron NTP boleh jika misalkan sebelumnya kita mengubah-ubah di sini, otomatis kan tidak sesuai dengan jam saat ini. Kita tidak perlu mencari jam saat ini, cukup saja sinkron NTP, nanti otomatis mengambil jam saat ini. Dan kemudian klik simpan di sini ya. Oke. Selanjutnya ada fitur WiFi. Jadi kita bisa mengontrol, menghubungkan WiFi ini ke WiFi yang mana yang tersedia gitu ya. Kalau bawaan dari web server versi STB, nanti teman-teman wajib menggunakan, untuk yang versi offline wajib menggunakan terhubung ke Aritsky JWS TV nama WiFi-nya.
Kalau menggunakan internet tidak perlu menggunakan Ariki JWSTP. Nanti teman-teman tinggal hubungkan saja ke internet yang tersedia ya. Karena ini menggunakan versi Android tidak bisa dikontrol koneksi WiFi-nya dari aplikasi ini. Jadi teman-teman konekkan dulu secara manual ke aplikasi ke nama WiFi-nya. Setelah terhubung baru buka aplikasi ini, begitu ya. Untuk yang versi Android, karena saat ini saya gunakan versi Android, otomatis akan gagal ya scan WiFi-nya. Karena untuk akses Android itu perlu akses root. Jadi kan kita ribet, masa kita begitu melakukan pembelian aplikasi JWS, teman-teman nanti di masjid harus root perangkat, nggak mungkin juga gitu ya. Nanti kita berarti abaikan saja karena sudah ada fungsi offset untuk time. Dan untuk WiFi bisa menggunakan remote TV-nya terhubung dulu ke WiFi yang tersedia. Kalau mau menggunakan internet, kalau tersedia WiFi ada internetnya silahkan, tidak perlu membeli RTC JWS Ariki-nya. Jadi cukup konekkan langsung ke WiFi yang memiliki internet gitu ya. Otomatis waktunya akan menyamakan dengan waktu saat ini gitu. Oke, kalau untuk yang versi web server seperti di STB, Raspberry, nanti bisa ini digunakan fitur ini. Ini akan mendapatkan versi nama WiFi yang tersedia nanti. Jadi karena di versi STB atau server itu yang seperti yang Raspberry juga, nanti teman-teman tidak memiliki akses ke fungsi-fungsi web servernya, karena fungsi web server itu tidak diizinkan untuk diakses ya. Nanti teman-teman hanya mengakses di aplikasi ini saja. Kemudian di sini ada pray dan hijr correction. Di sini mengkoreksi waktu sholat jika ada di lokasi tertentu setelah menggunakan perhitungan yang tadi. Perhitungan yang tadi kan menggunakan perhitungan sehat Kemendag ya. Ternyata di bagian tertentu nih nggak cocok, misalkan Muhammadiyah ditambah 8 menit. Nah, bisa diatur di sini. Jadi nanti setiap hasil hitung itu akan ditambah 8 menit dari koreksi ini, dari nilai koreksi ini. Kalau 8 ya 8 menit. Nah, global offset ini apa? Global offset ini adalah kalau ini untuk hati-hatian atau tanbih atau apa ya istilahnya ya. Jadi dari hasil hitung semua itu semuanya biasanya hasil hitung di aplikasi-aplikasi pasti ada koreksi ini. Itu dari hasil hitung ditambah 2 menit atau dimundurkan 2 menit nantinya. Jadi untuk pengaman gitu ya. Nah, di sini tuh koreksi hijriah. Karena kita tahu hijriah di Indonesia itu khususnya untuk Kemenag dan NU itu ada perbedaan pada kalender global. Karena dia tidak menggunakan perhitungan kalender global, kemungkinan ada perbedaan dari penanggalan hijriahnya. Kalau ternyata kurang satu atau punya selisih satu nih, misalkan kalender global tanggal 16 Ramadan harusnya 17, maka tambah 1. Kalau Ramadan hasil hitung yang ditampilkan misalkan 16 Ramadan, ternyata butuhnya 15, maka di sini min 1. Bentar, ini min 1. Oh ya, ini harus diperbaiki, tidak bisa min langsung, jadi 01 dulu, baru di depan sini min, seperti itu ya. Jadi min 1 seperti itu. Habis itu save all setting ya. Kemudian iqamah dan countdownnya ya. Ini adalah countdown tampilan iqamah. Lamanya menuju iqamah itu berapa menit gitu ya. Jadi kan setelah adzan akan ada tampilan adzan beberapa menit, kemudian ada countdown untuk menuju iqamah yang menandakan waktu akan dilaksanakannya sholat. Nah, nanti ada tampilan countdownnya berapa menit nih, 5 misalkan. Sepertinya 5 menit cukup ya, karena
tampilan adzan sendiri nanti memiliki jeda, bisa kita atur. Kita anggap saja 5 menit ya untuk semua countdownnya. Kemudian background iqomah ini sudah saya sesuaikan, teman-teman tidak usah ganti ya. Kemudian untuk tampilan apa ya, lama sholat nih, lama sholat tuh set ajan display nih. Begitu memasuki waktu ajan, kita mau tampilkan tampilan ajan itu perkiraan kita 4 menit gitu ya, berarti 240 detik. Jadi lama begitu masuk waktu adzan akan ditampilkan saatnya ajan maghrib misalkan. Nah itu berapa lama akan ditampilkannya, di sini kita bisa atur apakah 240 detik untuk 4 menit seperti itu. Kemudian save. Untuk image-nya, image jangan dirubah ya. Kemudian untuk tampilan sholat itu untuk berapa lama tampilan sholat, asumsinya nanti setelah iqomah kan ada waktu sholat nih, sholatnya berapa lama gitu. Akan sholat cukup 5 menit karena tampilan sholat ini untuk menutupi layar ini, menghilangkan semua animasi, nanti ada tampilan sholat tersendiri ya. Nah begitu juga untuk sholat Jumat, berapa lama tampilan waktu sholatnya setelah ajan itu nanti gitu. Ini ada pesan sholat biasa atau umum, dan ini ada tampilan pesan sholat Jumat. Di sini juga sudah ada background. Kalau teman-teman punya background yang cocok boleh gunakan, kalau tidak punya jangan digunakan, jangan dihapus ya di sini. Ini tampilan yang bawahnya ini adalah tampilan video ketika masuk waktu sholat Jumat ya. Kalau sholat biasa menggunakan ini yang polos, nanti akan ada tampil ini. Kalau di waktu sholat Jumat akan ditampilkan video ini gitu ya. Oke, kemudian ada tadi kita kelewat ya, ini nih di bagian media upload. Nah media upload ini adalah seluruh slideshow yang akan ditampilkan pada aplikasi JBS. Nanti kita, kalau teman-teman menggunakan jam masjid ini terhubung ke wifi yang ada internetnya, nanti background bisa menggunakan video YouTube seperti ini. Untuk video YouTube-nya hanya diperbolehkan satu ya. Jadi kalau ini di enable YouTube streaming backgroundnya, maka video background meskipun di enable di sini itu tidak akan dimainkan. Yang akan dimainkan hanya video streaming YouTube saja. Begitu apalagi dengan di sini yang ini yang background ini image. Yang ini adalah background image ya. Ini adalah background image. Jadi kita bisa tampilkan pesan atau informasi dalam jam itu, jam display TV kita itu boleh dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video. Nah ini dalam bentuk gambar seperti ini. Ini gambar. Jadi kalau video background tidak dijalankan, dimatikan, YouTube juga dimatikan, maka otomatis yang digunakan ini di bagian yang image. Nanti pesan atau tampilannya itu yang akan ditampilkan dari image nantinya ya. Ini boleh teman-teman ganti, misalkan punya pesan tertentu, teman-teman bisa gunakan desain Canva untuk membuat image seperti ini, pesan donasi misalkan, pesan ajakan dan sebagainya seperti itu. Kalau tidak mau ribet, nanti saya sudah sediakan aset untuk image-image ini, termasuk video juga ada ya. Nanti teman-teman bisa akses di link yang nanti saya berikan. Jadi urutannya seperti ini. Kalau background video ini on,
maka image ini tidak digunakan, image ini nggak digunakan, tapi yang digunakan adalah ini, video-video ini yang akan digunakan nantinya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada video 1, video 2, ada video 3. Nanti video-video inilah yang akan ditampilkan di JWS TV-nya. Nah, kalau meskipun video backgroundnya on atau enable, tapi di sini streaming YouTube-nya dihidupkan, maka yang paling utama dimainkan adalah streaming YouTube. Video-video yang tadi tidak akan dimainkan. Nah, kalau ingin menggunakan video saja yang tadi banyak, cukup aktifkan video background dan teman-teman tambahkan videonya di sini. Klik video multiply-nya. Teman-teman cari video di lokal handphone ya. Jadi bukan mencari di lokal server dari JWS TV-nya, tapi teman-teman di lokal handphonenya, seperti itu. Kemudian ada media library. Media library ini kebetulan untuk yang versi Android ini saya belum update ya. Nanti kalau sudah update, media library ini akan menampilkan semua data file baik image, video, dan audio yang ada di perangkat JWS TV ini. Nah, dari media library ini teman-teman bisa hapus atau bisa tambahkan ya. Jadi selain dari media upload, nanti teman-teman bisa hapus di sini. Kalau media upload itu khusus menguploadnya, kalau media library ini dia punya bisa akses untuk menghapus file ya. Nah, di sini ada bagian audio notification. Audio notification ini adalah notifikasi saat adzan, misalkan waktu adzan kita mau memainkan audio seperti apa. Dari bawaannya saya sudah berikan ini. Waktu sholat telah tiba, saatnya azan berkumandang. Nah, pada awal memasuki waktu azan akan dimainkan audio itu. Kalau teman-teman punya pilihan sendiri, boleh upload di sini. Jadi cari file audionya dari handphone teman-teman ya. Nah, terus counter iqomah down. Jadi pertama countdown iqomah, masuk waktu iqomah itu sama ada audio juga. Itu nih. Nah, kemudian saat iqomah start atau memasuki akhir countdownnya, iqomah sudah bernilai 00, maka akan ada audio juga. Setelah countdownnya di 00 atau mendekati pelaksanaan dikumandangkannya iqomah, maka akan ada audio di detik ke-10, mulai detik 10. Nah, di detik ke-10 akan dimainkan audio ini. Oke, dan teman-teman bisa ganti juga ini kalau memiliki audio yang menarik atau punya pilihan sendiri ya. Oke, lanjut ke Murotal Mode. Murotal Mode itu berfungsi untuk misalkan nih di file kita nih, tadi kan di media library ada file muncul. Nah, seperti ini nanti bisa kita pilih. Misalkan Tarhim, namanya apa? Tarhim. Nah, begitu kita play Murotal, nanti akan tampilan JWS Masjid TV-nya akan memainkan audio ini, audio Ar-Rahman Plus Tarhim, misalkan kalau contoh saya ini. Nah, kebetulan untuk versi Android ini saya belum update ya, jadi nggak dimainkan. Jadi di sini akan ada notifikasi gagal. Kalau sudah update ini sudah bisa harusnya. Kemudian jadi kita bisa play ya, play secara manual kalau yang ini. Nanti ada lagi play audio secara terjadwal berdasarkan jadwal jam tertentu. Di sini di bagian schedule audio. Misalkan sebelum imsak nih mau ada audio apa dulu nanti gitu. Misalkan 5 menit sebelum imsak, play audio A misalkan gitu, video 1 contohnya di sini. Terus sebelum subuh 5 menit
Sebelum subuh mainkan video tarhim seperti ini. Jadi teman-teman begitu memilih audio nanti bisa di play dulu ya. Nah, audio ini bersumber dari JSTV, nggak ada di handphone saya. Ar-Rahman. Seperti itu, zuhur dan waktu sholat lainnya. Juga ditambahkan nanti schedule tambahan di sini. Misalkan teman-teman mau add di jam, misalkan ini waktu musim apa ya, bulan Ramadan. Teman-teman jam 3.00 mau memainkan tarhim misalkan. Nah, kemudian setelah ini pilih audionya. Misalkan saya pilih ini misalnya. Kemudian save seperti itu. Ini kita simpan. Kita tes audionya. Barusan pilih apa ya? Oke, seperti itu ya audionya. Nanti pada jam 03.00 setiap harinya akan dimainkan audio ini yang teman-teman pilih tadi gitu ya. Sudah paham ya untuk schedule. Intinya kalau schedule itu di luar jam sebelum waktu sholat, kita bisa tentukan jam berapa aja. Kemudian font size. Nah, bagian font size ini difokuskan ke ukuran nama masjid. Jadi nama masjid ini ukurannya bisa dirubah di sini ya untuk ukurannya. Nah, ini untuk jenis hurufnya mau apa gitu ya. Di situ jenis hurufnya. Di sini warna hurufnya mau apa gitu. Terus font jamnya defaultnya ini menggunakan digital display. Tapi kalau teman-teman punya pilihan lain di sini boleh gunakan beberapa pilihan di sini. Kalau tidak mau ribet, cukup sesuaikan dengan defaultnya aja seperti ini ya. Nggak usah teman-teman ganti. Nah, ini bagian text slider. Text slider itu adalah teks yang tampil di depan slideshow. Kalau di pengaturan tadi di bagian media upload, backgroundnya menggunakan video, misalkan teman-teman ternyata videonya video tidak mengandung pesan atau polosan. Nah, bisa tambahkan pesannya di sini. Syarat adalah bla 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 bla. Ini namanya slider text atau text slider. Nanti dia akan masuk dari kiri ke kanan seperti itu. Dan berada ditampilkan di tengah-tengahnya video background tadi. Makanya ini bisa diaktifkan, di enable seperti ini atau disable ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Ini text slider. Ada juga selain text slider itu kita ada scrolling up message. Ini scrolling up itu adalah pesan yang bergerak ke atas. Kalau teman-teman tadi menggunakan misalkan scrolling up diaktifkan, terus text slider diaktifkan, nanti shader text dan scrolling up itu akan bergantian. Scrolling up itu dia akan bergulir ke atas seperti ini nantinya. Nah, seperti ini. Kalau slider text kan dari kanan ke kiri. Nah, ini slider up itu dia akan nanti masuk ke atas seperti ini. Gitu, begitu ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba aja dulu ya. Karena beberapa tampilan itu mewajibkan harus ada slider up. Soalnya kalau tidak ada slider up itu nantinya akan polos bagian sisi tertentunya gitu ya. Jadi harus sambil digunakan. Kemudian ajan display tadi sudah ya. Tampilan sholat juga sudah. Waktu penting. Nah, waktu penting ini yang akan ditampilkan dalam JWSTP nanti misalkan tahun baru Hijriah kalau kita aktifkan, maka jika bulan sebelum Muharram itu apa nanti ya. Nah, nanti akan ada tampilan sekian hari menuju Muharram gitu. Sekian hari menuju Maulid Nabi, sekian hari menuju Isra Miraj. Seperti itu kalau ini diaktifkan. Itu menuju Ramadan jika Syaban. Maka akan ada
12 hari menuju Ramadan jika di bulan Syaban, seperti itu. Ini kemudian running text di beberapa tampilan layout itu ada tampilan yang menggunakan running text. Running text itu teks yang berjalan dari kanan ke kiri. Apa bedanya dengan slider text? Kalau slider text itu dia masuk kanan ke kiri di bagian depan video dan hilang lagi, ganti lagi dengan slider text berikutnya. Kalau running text dia berjalan dari kanan ke kiri secara terus-menerus atau looping. Nah, fontnya sendiri teman-teman bisa ganti, ukurannya bisa ganti juga, dan warnanya juga bisa diganti. Terus kecepatannya juga bisa diganti ya, termasuk background ini ini RGB itu warnanya itu ada backgroundnya nanti ya. Oke, seperti itu kurang lebih untuk aplikasinya. Nanti bisa teman-teman coba lakukan perubahan dan kemudian cek tampilannya bagian mana yang berubah. Yang pasti slide running text itu teks yang berjalan kanan ke kiri. Kalau waktu penting itu menuju Ramadan, seperti itu. Tampilan sholat itu tampilan saat asumsinya waktu sholat berlangsung. Azan display itu untuk tampilan waktu masuk waktu azan. Scrolling up message itu adalah pesan yang bergerak dari bawah ke atas. Text slider adalah teks yang slide dari kanan ke kiri atau ke tengah video show nantinya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih sudah menggunakan LG-JWS TV. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan boleh hubungi kami langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.